Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dalam perjalanan Abu Siri, dalam acara, masih di acara Mata Realita, kisah kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Orang mendengarkan itu belum tentu sabar ya, kalau orang itu belum sadar. Nah, untuk bahasan kali ini saya ingin bercerita tentang kisah seseorang kawan, teman, atau sahabat saya dulu yang pernah mendatangi rumah saya ya karena ingin bertemu dengan yang namanya Pak Abu Siri. Jadi waktu itu kurang lebih hampir setahun yang lalu ya, saya ditelepon atau di WhatsApp oleh teman saya. Dia itu menanyakan Abu Siri. Dia bilang, Abu Siri ada di mana gitu. Dia bilang ada di daerah Bogor. Saya bilang begitu. Nah, emang saya mau ketemu dengan Pak Abu Siri gitu. Kok bisa nanti saya antar gitu. Emang kenapa mau ketemu dengan Pak Abu Siri? Ya karena saya udah perlu dengan beliau dan saya udah paham siapa beliau. Wah, bagus kata saya, kalau udah paham, kalau udah ngerti itu bagus kata gitu. Nah, sesuai waktu yang udah kita janjikan, akhirnya saya ketemu di rumah saya di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Lalu dari rumah saya berangkat menuju Bogor untuk mengantar dia itu ke daerah Bogor, tepatnya di Batu Karut. Nah, setelah ketemu dengan Pak Abu Siri, kita kasih nama dulu ya orang ini. Kita mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, ini namanya saya asal-asalan. Namanya saya sebut aja Budi ya, Budi. Nah, si Budi ini saya temui dengan Pak Abu Siri di daerah Batu Karut Bogor. Lalu dia bertemu, ternyata di perihal itu dia ingin membuat suatu perusahaan ya, yang mana memang perusahaan itu dari dulu dia sudah inginkan dan nanti-nantikan. Dan pertemuan kali ini dengan dana atau modal yang seadanya, dia berusaha atau berupaya untuk bisa membangun atau mendirikan sebuah perusahaan. Nah, untuk mendirikan perusahaan ini kita tahu ya, karena perusahaan ini adalah bergerak di bidang kesehatan, jadi dia harus memiliki yang pertama jelas legalitas, izin usaha, badan usaha, dan lain sebagainya ya. Lalu produknya juga harus resmi, harus legal, dan mendapatkan izin dari badan BPOM tentunya ya. Dan juga harus mempunyai sistem ya, sistem komputerisasi, karena produk ini adalah produk yang unik yang dipasarkan secara langsung melalui PT tersebut nantinya. Nah, setelah bahasan itu lalu Abu Siri mengiyakan atau mengokekan atau menyetujui lah bahasanya begitu dengan beberapa kesepakatan lah gitu ya, kurang lebih begitu. Lalu teman saya ini, si Budi ini diajak dari Bogor tuh diajak ke Bandung. Dari Bandung by Batu Jajar, lalu dia diajak lagi ke Gunung Halu ya, ke Gunung Halu. Dari Batu Jajar ke Gunung Halu itu kurang lebih sekitar 2 jam. Lalu kita di Gunung Halu itu pergi ke sebuah hutan, naik gunung, nyebrang kali, lalu ke bukit-bukit. Nah, dari pagi kita pulang sampai sore. Lalu di dalam hutan itu dia bicara sama saya begini, ini kita mau bikin perusahaan kok malah masuk-masuk ke hutan begini, masuk ke gunung-gunung gini, maksudnya apa sih? Saya bilang gini, katanya sudah paham sama Abu, udah ikutin aja, yang penting kan tujuannya tercapai, nanti pengen punya perusahaan, usahanya sukses, maju, dan untung, saya bilang gitu. Oke dah, nah, sepulang dari situ karena memang kita masuk gunung tidak membawa bekal apapun, ya kita tidak makan 1 hari itu. Akhirnya pas sudah sore kita pulang ke kampung di daerah situ. Alhamdulillah kita dapat disuguhi oleh sahabat kita di sana, itu dikasih makanan ya, kasih nasi ya dengan seadanya. Tapi karena posisi kita dingin dan lapar, akhirnya sangat enak dan nikmat makannya ya, walaupun dengan hanya telur dadar dan sambal, tapi kita makannya sampai lahap dan nambah berapa kali gitu. Sampai dia bilang sama saya begini, Mas Budi itu, baru kali ini loh saya makan paling enak katanya. Saya bilang, emang makannya tadi pakai apa? Ya pakai telur dadar, cuma 4 telur. Yang bikin enak apa? Katanya kok paling enak. Ya mungkin karena lapar kali ya, dan dingin dan kita seharian gak makan. Nah, sepulang dari itu lalu dia pulang ke Jakarta bersama saya.
Lalu beberapa kemudahan mulai terjadi, diantaranya dengan proses pendirian perusahaan, lalu dengan sistem yang mudah. Dulunya dia bilang untuk mencari teknisi sistem itu adalah mencari ke Bandung, cari Tangerang, tapi dia alhamdulillah dapat di dekat daerah rumahnya ya. Lalu dari situ juga beranjak dia memperoleh kemudahan dengan penyediaan produk yang mencukupi. Singkat cerita, berjalan kurang lebih hampir setahun, lalu dia memperoleh keberhasilan ya, walaupun belum maksimal keberhasilan, tapi tanda-tandanya sudah sangat terlihat ya. Sekarang ini dia sudah mempunyai mobil, sudah mempunyai rumah, dan beberapa aset yang luar biasa ya menurut saya. Dan karena dia mungkin sudah merasa maju atau sukses atau berhasil, lalu dia teringat dengan jasa atau atau perkataan Abu ya. Akhirnya dia kembali lagi menghubungi Pak Abu Siri. Kali ini tujuan dia adalah untuk membuatkan perusahaan buat Pak Abu Siri. Menurut dia itu nilai perusahaannya itu sekitar 500 juta ya. Tak saya bilang begini, waktu dia mau bikin perusahaan membuat Abu Siri itu, saya bilang itu keluar berapa, saya harus biaya sama sekali nggak keluarin uang sama sekali, hanya siapkan dokumen-dokumen aja yang diperlukan. Tapi Abu Siri itu tidak begitu bukan tidak begitu merespons sih. Artinya karena Abu Siri itu memang ya seperti itu, Abu Siri dia hanya biasa saja ya. Jadi bukan antusias atau semangat, tapi sampai sekarang belum terrealisasi untuk perusahaan itu, karena memang ada beberapa kesepakatan yang belum sama ya, atau belum sepakat gitu ya. Jadi catatan yang saya lihat, ternyata Mas Budi ini belum mengerti 100% tentang Pak Abu Siri ya. Intinya adalah dia yang dari awalnya belum memiliki perusahaan, sekarang sudah punya perusahaan. Yang belumnya masih dulu itu istilahnya untuk cicilan mobil aja itu berat, tapi sekarang sudah lumayan berhasil. Bahkan menurut kata dia itu kemarin katanya mau beli Fortuner gitu kan. Tapi itu hanya cerita dia ya, kita nggak tahu kenyataannya. Tapi intinya Pak Abu sudah menjadi bagian dari perusahaan itu. Bahkan Pak Abu itu sebenarnya nomor satunya di perusahaan itu ya. Di perusahaan itu Pak Abu itu nomor satu, tapi karena ya kalau kata Pak Abu itu orang besar dikecilkan, jadi akhirnya ya Pak Abu itu hanya ya biasa saja menanggapinya gitu. Mungkin itu ya sekilas tentang kisah sahabat saya yang namanya Budi, yang ingin punya perusahaan lalu diajukan ke Abu. Alhamdulillah doain, sekarang dia udah sukses, berhasil dan mapan di tengah wabah yang orang katanya sulit saat ini untuk uang. Saat ini dia sedang subur, makmur, dan berkelimpahan ya. Nah, itu aja yang mungkin saya bisa bagikan untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Kalau ada salah kata, keselip, kalimat saya yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.